dan kita termasuk golongan orang yang mendapatkan sama beliau. Bapak Ibu, untuk kajian pada Sabtu pagi ini, yaitu Sabtu keempat seperti biasa adalah kajian guru-guru Al-Quran, dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Hari ini. Mari kita simak bersama agar kita bisa mengambil manfaat ilmu yang disampaikan. Demikian pembukaan kami. Kepada Pak Ustadz dipersilakan, waktunya biasa Pak Ustadz sampai seluruh mohon diberi waktu sedikit untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian pada kitab Mabahis fi Ulumil Quran, studi pengantar ilmu Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Manna Khalil Khattab, guru besar di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud rahimahullah ta'ala. Pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Qasam. Qasam itu artinya adalah sumpah. Di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjumpai qasam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk memahami Al-Quran. Ada yang ayat-ayatnya disampaikan datar, informasi khobar. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk soal, pertanyaan. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Demikian juga ada yang Allah sampaikan pesan-pesannya dalam bentuk kisah-kisah ya. Karena melihat ikhtilafu ajnasi al-ibad awil insan, karena melihat perbedaan ragam suku serta kemampuan hamba-hambanya itu beda-beda satu dengan yang lain. Bagi yang menjadi guru atau dosen bisa mendeteksi dari awal mahasiswanya, oh ini tergolong mahasiswa yang cerdas. Saya kasih tugas sudah selesai. Yang ini pertengahan. Ada yang kelompok yang terakhir lah, kelompok yang lambat. Sudah dijelaskan nggak paham-paham. Dikasih tugas juga nggak paham juga. Ya, secara umum manusia seperti itu. Ada yang dengan mudah menerima, tidak banyak bertanya, ya. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Nabi mengajak beliau untuk beriman, dia hanya mengatakan, kalau ini memang engkau wahai sahabatku Muhammad, diutus oleh Allah, sayalah orang yang pertama kali beriman. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa sekali, menggemparkan dunia. Pada saat itu adalah kalangan orang-orang Arab tersebar kemana-mana bahwa katanya Nabi melakukan perjalanan
selepas sholat isya ke malam melewati langit 1 sampai 7, bahkan melampauinya, kemudian kembali sebelum sholat subuh atau azan subuh dikumandangkan. Saat itu teknologi tidak seperti sekarang, WA, Instagram, Telegram, macam-macam ya, tapi tersebar di masyarakat. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq dari perjalanan. Dia mendengarkan berita-berita itu, dia tidak mendengarkan orang ngoceh ini ngoceh itu. Dikatakan, Abu Bakar, kamu tahu nggak, sahabatmu sudah mulai gila. Loh, kenapa? Katanya dia melakukan perjalanan dari sini ke Baitul Maqdis di malam hari, kemudian dari Baitul Maqdis naik melampaui langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi sebelum subuh. Ini di mana akalnya? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Nabi Muhammad yang melakukan, lebih daripada itu pun aku percayakan. Maka dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Ada orang yang model-model Abu Sufyan untuk mendapatkan hidayah, sudah diterangkan ini itu enggak juga belum mendapatkan hidayah, bahkan memerangi Nabi, mimpin perang Uhud, mimpin perang Ahzab. Tapi pada tahun ke-8 Fathu Mekah, bersama istrinya Hindun yang merobek dadanya Sayyidina Hamzah, itu baru mendapatkan hidayah. Ada yang model yang ketiga, model yang dijelaskan nggak paham-paham, Abu Jahal. Bukan nggak paham-paham, dia paham, cuman merasa bahwasanya dia mengatakan istrinya Abu Jahal dan istrinya Abu Lahab mengatakan, kalau sekiranya memang ada nabi di kalangan pasar, engkau yang lebih berhak, katanya. Karena Abu Jahal bergelar Abul Hakam, orang yang bijak. Abu Lahab dinamakan Lahab itu artinya karena saking gantengnya gitu ya. Lahab itu bercahaya wajahnya. Tapi Lahab itu bisa berubah menjadi lahap, jadi dia nanti akan dikepung oleh api neraka. Dia bilang apa? Kalau memang betul apa kata Muhammad, neraka itu ada, aku punya anak banyak, aku punya harta banyak. Tapi Allah mengatakan, ma agna anhu maluhu wa makasab. Gak ada manfaatnya hartanya dan juga keturunannya. Jadi ada yang model-model seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu menyampaikan pesannya dalam bentuk agak lain, yaitu dalam bentuk qasam, sumpah. Sumpah ada dua. Sumpahnya manusia, hamba Allah ini, ada sumpahnya Allah. Kalau manusia bersumpah, kata Rasulullah, man halafa falyuhlib billah, siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau tidak usah bersumpah. Katakanlah, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, ada 3. Nah, sedangkan yang kita bahas inilah sumpahnya Allah terhadap makhluknya. Jadi sumpah Allah terhadap makhluknya ini, itu diantaranya memiliki hikmah, yaitu li ta'kidi al-muqsam bih, untuk menguatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Contoh di dalam surah At-Tin, mungkin pernah kita bahas ya. Pernah apa belum? Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, bismillahirrahmanirrahim,
wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi pada surah ini, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 nama. Yang pertama adalah wattini wazzaitun. Ini sebenarnya 2 ya, wattin wazzaitun. Di dalam tafsirannya dikatakan bahwasanya makna at-tin yakni masjidun fil Baitul Maqdis. Jadi masjid yang ada di Baitul Maqdis atau di Ilya. Ilya itu adalah Palestina. Kemudian tin juga ditafsirkan bahwasanya tinukum alladzi akaltum. Tin ini adalah buah yang selalu kalian makan. Jadi buah tin. Buah tin ini rasanya sangat manis sekali. Bukan manis, sangat manis sekali. Wazzaitun, nah, zaitun rasanya beda, pahit. Tapi 2 buah ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali. Di antaranya adalah zaitun, ini buahnya sangat bermanfaat untuk pencernaan. Minyaknya juga sangat bermanfaat sekali gitu ya. Wattini wazzaitun ini asli tumbuhnya adalah di Syam. Kalau yang buah zaitun disebutkan di dalam surah An-Nur ya, ayat 35. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Jadi buah yang penuh dengan keberkahan. Jadi oleh karena itu buah zaitun ini yang dipergunakan untuk minyak ini itu dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Di antaranya ada digunakan untuk makanan dan juga ad-duhun. Duhun itu untuk urut ya, untuk menyai semua badan. Kemudian dipergunakan juga untuk lampu penerang. Jadi lampu penerang. Nah, ketika Allah bersumpah dengan nama tin wa zaitun, itu kata para ulama ahli tafsir itu mengingatkan kita kepada sejarah yang terjadi di mana? Di negeri Syam. Kita ingat dengan kisahnya para nabi dan para rasul, di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau melakukan dakwah ma bainad tin waz zaitun. Ada yang mengatakan bahwa tin dan zaitun adalah nama gunung yang ada di sana. Jadi sehingga beliau berjalan dan berjalan, jadi di daerah di Hebron ya, di daerah Bethlehem, kemudian di seputar Al-Aqsa, Jericho, begitu seterusnya, sehingga perjalanan Nabi Isa ini disebut dengan Masahah. Sehingga beliau berkata Al-Masih. Masih itu memiliki 2 makna. Masih itu adalah masah alal ardi, berjalan di muka bumi. Yang kedua, masah itu maksudnya adalah beliau mengusap orang yang ketika buta diusap sembuh. Beliau membuat seekor burung ini pada saat masih kecil. Melihat anak-anak sedang main-main, beliau ngambil tanah ini. Ketika itu diusap, ditiup, kemudian jadi burung beneran. Jadi orang yang ada pada saat itu melihat ini aneh anak ini. Nah, dikatakan Al-Masih. Al-Masih ada 2, Al-Masih Al-Haq yaitu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Al-Masih Ad-Dhalal yaitu Dajjal. Dinamakan Dajjal Al-Masih juga karena masaha al-ard, dia jalan di muka bumi ini.
Kata Rasulullah, dia berjalan selama 40 hari. Satu hari sama dengan 1 tahun. 1 hari sama dengan 1 bulan. 1 hari sama dengan hari-hari kalian. Ya Rasulullah, kalau 1 hari sama dengan 1 tahun, bagaimana sholat kita? Rasulullah SAW mengatakan, qaddirha, dikira-kirakan saja. Kata Rasulullah, inilah fitnah yang terbesar yang akan dialami oleh umat ini. Laisa hunaka nabiyyun minal anbiya illa wa qad anzara ummatahu bihadhil fitnah. Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus ke muka bumi ini kecuali sudah menyampaikan tentang Dajjal. Hati-hati ketika ada mereka muncul. Jadi sudah diceritakan. Bahkan mereka orang-orang Yahudi sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi mempersiapkan dengan berbagai macam simbol untuk menyambut datangnya Dajjal itu. Dikatakan Al-Masih karena dia berjalan. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau bersumpah dengan dengan nama makhluk ya, seperti dan zaitun, ini mengingatkan kepada sejarah bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Jika kita baca wat-tini waz-zaitun, ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa, yang pertama kali kita akan jumpai adalah di halaman masjid. Semua itu adalah buah zaitun. Zaitun ya. Jadi buahnya kalau sudah matang persis seperti juwet ya. Jadi lebih kecil daripada juwet. Tahu juwet ya? Itu ada juwet. Oh, Bapak tahu di situ ada juwet? Juwet putih. Sudah pernah dicoba ya? Enak. Nah, ini juwet yang putih. Biasanya juwet itu warnanya hitam. Nah, kalau yang subur, zaitun itu ada di Palestina dan juga ada di Jordan, di dekat makam Nabi Syuaib. Kalau kita naik ke atas, kanan kiri itu zaitun, itu buahnya lebat-lebat, buahnya besar-besar sekali. Nah, ketika Allah bersumpah ini mengingatkan kepada kita, tidak hanya sekedar membahas tentang wat-tini wa zaitun, buah-buah ini, tapi ingat kepada sejarah. Kita diajak melambung ke sana. Kemudian yang kedua, waturi sinin. Tur Sina. Disebutkan dalam Al-Quran ada 3. Di dalam surah ini itu waturi sinin. Di dalam surah At-Tur watturi wa kitabim mastur. Yang ketiga di dalam surah Al-Mu'minun wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibgil lil akilin wa syajaratan takhruju min turi sayna. Di situ turi sayna. Kalau kita biasa menyebut Bukit Tur Sina. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi? Ini mengingatkan sejarah yang sangat luar biasa tentang Nabi Musa alaihissalam dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, pernah dipanggil di Bukit Tur Sina dan pernah dipanggil di Lembah Tua. Nah, Lembah Tua ya. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendalmu, terompahmu. Sekarang kamu berada di lembah suci. Yang namanya Tua. Tapi ketika beliau menerima 10 perintah Allah, berada di Tur Sina. Beliau berangkat dengan berapa orang? 70 orang pilihan.
70 orang pilihan. Begitu Nabi Musa berjalan dengan mereka. Apakah engkau akan menemui Tuhanmu, Musa? Benarlah Tuhanmu ada. Ini Bani Israel. Bani Israel ini selalu nanya. Tidak pernah mengatakan ud'u Rabbana. Musa, mari kita doa terhadap Tuhan kita. Mereka selalu mengatakan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallah. Ajar. Itu ayat sebelumnya. Ayat setelah itu, satu halaman berikutnya, wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka Tuhanmu. Tuhanmu ya. Jadi dia nggak pernah Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhanmu. Mana dia pernah mengatakan Tuhan kami? Begitu selesai, begitu Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah, lewatlah di perkampungan, melihat di perkampungan tersebut ada orang menyembah berhala. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, buatkan kami patung-patung sebagaimana mereka. Masya Allah, kurang ajar sekali mereka. Baru selesai dibebaskan dari kejangan Fir'aun, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu luar biasa, memukau ya. Sampai Fir'aun dan pengikutnya terkesima melihat bagaimana lautan terbelah gitu ya. Seolah-olah Fir'aun dan pengikutnya ini mendapatkan tontonan gratis ya. Lihat, ada laut terbelah ya. Ini luar biasa. Mereka mengatakan benar tah ini laut ini terbelah ini. Karena saking takjubnya dia lihat itu Musa loh. Jangan-jangan dia tenggelam. Oh enggak. Ada yang menjawab ini kering kok. Tapi mereka tetap menyaksikan ini ya, sebelum mereka tidak akan pernah menyaksikan nikmat Allah selama-lamanya ya. Dikasih tontonan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Lewat Musa, kering. Nabi Musa sudah di situ. Ibaratnya kita mengatakan, "Oi, udah gini, halo." Gitu. Baru mereka terus mengejar. Nah, ketika itu ada seorang yang sangat cerdas ini, karena yang menghalau ya, yang menggiring itu malaikat Jibril dan beberapa malaikat. Ada seorang yang cerdas ngambil bekas yang diinjak itu tumbuh. Jadi ketika diinjak oleh kudanya malaikat itu tumbuh. Diambil. Yang ngambil siapa? Samiri ngambil. Wah, ini luar biasa ini. Kalau saya berhasil mengambil ini bisa jadi miliarder gitu. Setiap diinjak itu subur tumbuh sesuatu. Ambil sama dia, simpan. Memang cerdas ya nih, Samiri ini adalah orator gitu ya. Dia ibaratnya kalau soal jurkam. Luar biasa pinter, bisa memprovokasi pengikutnya Nabi Musa sampai Nabi Harun tidak berdaya, karena Nabi Harun beda dengan Nabi Musa sudah mengatakan Harun akhi huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, tolong Harun diangkat juga jadi nabi, dia lebih fasih bicaranya. Kalau Nabi Musa yang fasih adalah tangannya. Nabi Musa khawatir nanti kuliah dakwah sendiri, Fir'aun dipukul mati kayak. Karena Nabi Musa cadel, ngomongnya pelat ya. Karena lidahnya kena api. Kenapa? Makan api. Kenapa makan api? Ketika itu ada Fir'aun ini sering mimpi gitu ya. Dia tidak sekali mimpi. Jangan-jangan anak ini. Panggillah ahli. Gini aja, uji saja dia. Dikasih
ada yang mengatakan emas, ya, ada yang mengatakan api. Lihat aja nanti. Kalau dia ngambil emas, dialah orangnya. Tapi kalau dia ngambil api, bukan. Berarti dia tidak cerdas. Begitu mau ngambil emas, malaikat Jibril mengarahkan dia mengambil api, dimakan. Wah, tertawa Fir'aun terbahak-bahak. Dia nggak tahu kalau macan ini sedang berpura-pura. Diatur oleh malaikat Jibril supaya nggak ketahuan. Lumayan ya, Nabi Musa kan dapat makan gratis. Hidupnya di mana? Di istana, masa makannya tempe sama tahu. Makanannya bergizi luar biasa, dia tumbuh menjadi pemuda yang sangat luar biasa gitu ya. Mukul orang sekali, tek, mati langsung, bahaya. Makanya dia bilang, ya Allah, saudara saya Harun, tolong diangkat. Wa nadainakum min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyah, dalam surah Maryam. Wa wahabna lahu min rahmatina ahahu Haruna nabiyya. Kata Allah, aku dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, dan Musa ini nabi yang suka protes, tapi Allah sangat sayang dengan Nabi Musa. Suka protes Nabi Musa ini. Sayang, tapi Allah sayang sekali dengan Nabi Musa. Kemudian permintaan Harun permintaan Nabi Musa dipenuhi oleh Allah supaya Harun diangkat. Iya, aku jadikan Harun menjadi nabi juga. Tapi Harun tidak berdaya menghadapi Samiri yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kita tinggalkan Samiri. Nabi Musa berjalan sampailah di satu tempat yang di situ mereka harus beristirahat, dan Nabi Musa harus update dan upgrade ilmu. Dipanggil oleh Allah, biarkan umatmu di sini sama Harun. Dia dipanggil ke Bukit Tursina dengan 70 orang. 70 orang ini juga, ini orang pilihan, bayangkan. Mereka bilang apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami belum yakin, tidak mau beriman jika kami melihat Allah dengan terang, dengan mata kepala kami sendiri. Masya Allah. Sampai seperti itu. Begitu mereka mengatakan seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa akhadhakumus sa'iqatu. Datang sa'iqah. Satu seperti petir yang sangat luar biasa. Seperti itu ra'dun, ini sa'iqah, ini dahsyat sekali. Mati mereka semua. Jadi 70 orang ini mati semua. Nabi Musa bilang, ya Allah, kalau mereka mati, nanti siapa yang jadi saksi yang akan membenarkan aku? Apakah kau akan menghancurkan orang-orang yang bodoh di antara kami? Subha'u minna dalam Al-Quran. Kemudian Allah menghidupkan lagi, summa ba'asnahu. Wa iz qultum ya Musa nan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa akhadhukum sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'atsnakum min ba'di mautihim la'allahum tashkurun. Kemudian kami hidupkan lagi mereka. Nah, jadi matinya ini mati iqab, mati karena ada perkataan mereka yang membuat Allah itu murka, tapi belum ajalnya mereka mati. Hidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bahwa Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ. Mana Tuhanmu? Kata mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat 143, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ya. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tunjukkan dirimu. Kenapa Nabi Musa bilang begitu? Gara-gara kaumnya ini. Kaumnya ini luar biasa. Selalu menggoda Nabi Musa. Hari ini anzur ilaik, aku ingin melihatmu ya Allah. Allah qala lan tarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku.
Walakin dzur ilal jabali, lihat gunung yang di situ. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dak'a wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Lihat gunung, kalau dia masih ada gunung itu, kau akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah berada di situ, hancur. Nabi Musa langsung pingsan, entah berapa lama dia pingsan, dibiarkan sama Allah. Kemudian ketika siuman, ketika sadar, ya Allah, aku taubat ya Allah. Akulah orang pertama kali beriman. Gara-gara siapa? Kaumnya lagi. Nah, ketika kita bicara tentang Tur di sini, tidak hanya sekedar demi Bukit Tursina, tapi lihat peristiwa yang terjadi di situ. Ini ada korelasinya tadi kedua. Kemudian yang ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Mana negeri yang aman itu? Mekah disebut dengan al-balad al-amin. Wahadal baladil amin. Di dalam riwayat yang lain, di dalam ayat yang lain, la uqsimu bihadal balad. Di ayat yang lain, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Surah Al-Imran ya. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah bangun di muka bumi ini berada di Bakkah, Mekah. Dia makan Bakkah karena banyak orang-orang yang menangis. Tidak ada satu orang pun yang tawa pun tidak menangis. Apalagi berada di belakang makam Ibrahim, doa, ingat dosa-dosanya, ingat saudara-saudaranya. Tolong ya doakan aku ya, tolong doakan aku. Kelihatan semua. Ya Allah, hari ini aku hanya bisa berangkat sendiri ya Allah. Hari ini istriku, suamiku belum ikut ya Allah. Ayah ibuku sudah meninggal ya Allah. Tak sempat aku bawa ke sini ya Allah. Teringat semua teman-teman, kelihatan teman-teman nangis di situ orang. Kalau tidak menangis keterlaluan, berarti sangat kering ya. Hatinya sangat kering, keras, kurang banyak-banyak istighfar ya. Harus banyak-banyak istighfar. Banyak orang menangis. Mekah disebut juga Bakkah, kemudian Mekah dan Ummul Qura jamak, bentuk jamak tadi Qaryah. Qura artinya adalah negeri-negeri, induk negeri-negeri, atau pusarannya dunia adalah Ka'bah, Mekah. Dia namakan Ummul Qura. Banyak cerita ya dari orang-orang yang sudah pernah keluar angkasa melihat semuanya bumi itu gelap kecuali di sekitar Ka'bah putih kelihatan bercahaya. Wallahu ta'ala. Nah, wahadal baladil amin. Jadi di sini Allah menyebutkan sumpah dengan 3 tempat ini karena 3 tempat ini memiliki sejarah yang luar biasa yang ada korelasinya semua. Watini wa zaitun mengingatkan kisah bagaimana Nabi Isa alaihissalam berdakwah di situ. Kemudian Waturi sini mengingatkan bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang membawa Bani Israel ini dari Mesir ke Baitul Maqdis, tetapi belum sampai beliau meninggal ya. Demikian juga Nabi Harun meninggal dan umatnya yang pembanggang ini banyak yang tersesat ya, tidak bisa keluar dari satu tempat karena mereka sudah sangat Nabi Musa sudah capek membawa mereka. Akhirnya yang berhasil membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis adalah muridnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun yang bisa menahan matahari, yaitu mukjizat beliau, dan beliau yang berhasil membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Nah, dia ada kaitannya. Kemudian yang ketiga, wahadal baladil amin. Ini juga ada kaitannya dengan sejarah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang Mekah ya, di mana disitulah diutus Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sumpah-sumpah ini untuk apa sebenarnya? Untuk menjelaskan tentang laqad. Ayat yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus laqad
khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini Allah ingin menjelaskan tentang ini. Ingin menjelaskan tentang insan ini supaya orang tidak mudah mengatakan bahwasanya manusia itu berevolusi dari apa? Dari kera. Teorinya Darwin. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Masya Allah, orang-orang yang belajar ilmu neurologi. Apa neurologi? Neurologi. Hah? Saraf ya. Neurologi itu Masya Allah melihat itu di dalam tubuh manusia itu luar biasa gitu ya. Ketika dilihat ya menggunakan alat tertentu gitu ya, itu melihat Masya Allah ini betul-betul orang akan kagum betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan saraf-saraf ini untuk berhubungan satu dengan yang lain. Kalau orang biasa kita bingung ya, apalagi yang di otaknya dia, Masya Allah. Makanya kita disuruh jaga otak kita ya, sering-sering wudu ya, sering-sering sholat gitu ya, supaya betul-betul otak kita tetap terjaga gitu ya, jauh dari nauzubillah min dzalik minuman-minuman keras ya. Itu luar biasa. Orang yang mau mempelajari ilmu neurologi, ilmu saraf ini luar biasa, akan melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, ini menceritakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaannya sangat lengkap, luar biasa gitu ya. Tetapi bagaimanapun ciptaan manusia itu, Allah mengatakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia hanya manusia biasa, tidak mau beriman, dia lebih rendah daripada aspal. Aspal itu bahasa Arab lu. Pernah ibu lihat aspal di atas? Enggak ada. Aspal pasti di bawah dia. Kalau orang kalau aspal di bawah berarti keliru dia. Aspal itu ada di bawah dia. Yang namanya dunia itu di bawah. Ad-dunia, al-ard, nggak mungkin di atas. Oh, dunia tidak ada. Dunia itu di bawah dia. Ya aspal di bawah. Kemudian kami cemplungkan mereka ke tempat yang asfala safilin, paling bawah sekali derajat. Kalau dia tidak mau beriman, maka Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Cukup ini dulu sebagai contoh tentang qasam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan pesan-pesannya itu lewat qasam. Ada yang mereka harus dipahamkan dengan sumpah-sumpah ini, itu baru bisa paham. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya mohon maaf, saya izin saya sampai jam setengah 6. Ya. Usianya waktu 20 menit. 5 menit Pak. Saya izin. 5 menit Pak ya, saya izin jam. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada yang nanya Pak. Kayaknya kalau cerita-cerita tak perlu tanya gitu ya. Iya, jadi cerita itu insya Allah akan ingat terus nanti. Nah, silakan dibaca. Kalau ingin baca tentang buah tin dan buah zaitun, bisa dibaca dalam kitab At-Tibbun Nabawi, atau nanti dalam kitab Az-Zadul Ma'ad yang jilid keempat. Itu khusus membahas tentang herbal ya. Jadi tolong dibaca. Nampaknya sekarang kita tidak perlu baca kitab ya. Kita perlu baca kitab Google. Tulis aja nanti manfaat buah tin, manfaat buah zaitun, itu muncul semua dia. Teknologi sekarang sudah sangat mudah sekali gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang memang gumut, memang sulit, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau sangat mudah insya Allah sekarang sudah mudah. Dulu orang tidak di mana bentuknya zaitun, di mana bentuk buah tin, sekarang sudah mudah. Tinggal buka aja gambar buah zaitun.
Sekarang tidak perlu pergi ke Palestina, ke Spanyol, pergi ke pasar Seng untuk beli minyak zaitun. Kita cukup ke pasar Seng yang ada di Surabaya. Di mana? Di Ampel. Ya, pasar Sengnya sudah pindah ke Ampel. Dan di sini mungkin ada yang jual-jual herbal. Ini penting sekali tentang buah zaitun ya. Minyak zaitun itu sangat-sangat penting sekali untuk kita konsumsi. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di Eropa ya, di Syam ya, wajahnya glowing semua ya. Kenapa? Karena selalu minum itu. Halus sekali. Kenapa? Karena itu bisa menghaluskan kulit ya. Khususnya khususnya adalah minyak zaitun. Cukup insyaallah ya. Mohon izin kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup karena masih belum waktu syuruk, silakan diteruskan dengan tilawatil Quran atau silakan aktivitas yang lain. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah